Shalom, selamat pagi keluarga damai. Bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera pada hari Sabtu 13 November 2021. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan dan kita bersama-sama menaikkan pujian Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Kuperlukan Juru Selamat karena imanku lemah. Hiburannya memuatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mari kita berdoa. Sungguh ya Yesus, Juru Selamat kami yang agung, kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Di tengah segala keadaan yang harus kami hadapi, yang terkadang sulit dan menggoncangkan iman kami ingin terus berpegang kepadamu. Hanya dengan bersandar kepadamu lah kami dapat beroleh ketenangan, kedamaian, sukacita, dan kecukupan. Bapa di surga, tenangkanlah hati kami agar kami siap menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus melembutkan hati kami agar kami boleh mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini terambil dari Markus 12 ayat 1-12. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah mempersiapkan diri dan telah membaca nats ini sepenuhnya, atau mungkin yang belum bisa membacanya nanti. Tetapi sekarang saya akan membacakan ayat 1-3 dan ayat 6-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Dilanjutkan ayat ke-6. Sekarang tinggal hanya satu orang, anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca atau mendengarkan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini, tentu terlintas dalam pikiran kita, kok jahat sekali ya, kebangetan nih. Ya,
Memang ketika kita melihat kisah ini dari sudut pandang orang di luar cerita, rasanya cukup mudah bagi kita untuk menilai betapa kejam dan tidak berterima kasihnya para penggarap kebun anggur tersebut. Namun yang sangat disayangkan, terkadang kita tidak menyadari bahwa kita sering berlaku seperti para penggarap kebun anggur tersebut. Mari kita bersama-sama mencermati bagaimana perumpamaan ini terkait dengan kehidupan kita. Di bagian awal perumpamaan ini kita melihat bahwa si pemilik tanahlah yang membuka kebun anggur, lalu dengan perencanaan yang cermat ia menyiapkan kebun itu. Kalau kita melihat di ayat yang pertama tadi, ia menanam pagar di sekelilingnya. Nah, ini dia melindungi kebun anggur itu. Kemudian ia menggali lubang tempat memeras anggur. Berarti kalau kebun itu sudah menghasilkan, sudah ada tempat untuk mengolah anggur yang dihasilkan. Kemudian dia mendirikan menara jaga. Berarti orang-orang bisa menjaga kebun itu. Kalau ada pencuri atau mungkin hewan-hewan yang berkeliaran, sehingga mereka bisa menjaga dengan baik kebun anggur ini. Nah, ketika kebun anggur ini telah disiapkan dengan baik dan ternyata tidak menghasilkan buah, maka itu bukan kesalahan pemilik kebun, karena kebun itu sudah direncanakan dengan demikian sempurna. Jadi setelah itu semuanya tergantung kepada para pengelola atau penggarap kebun anggur itu. Nah, diceritakan di sini ketika sudah tiba pada musimnya, ternyata para penggarap kebun anggur ini menjadi serakah. Mereka tidak mau membagi hasil kepada sang pemilik anggur. Bahkan mereka membunuh hamba-hamba suruhan pemilik anggur tersebut. Sehingga pada akhirnya anaknya pun mereka bunuh dan dilempar keluar dari kebun anggur tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah adalah pemilik kebun anggur kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita adalah kepunyaan Allah. Kita hanyalah pengelolanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berhenti sejenak dan kita melihat apa saja yang sudah diberikan Tuhan ke dalam pengelolaan kita. Pekerjaan, keluarga, materi, talenta, dan banyak hal lain lagi. Sudahkah kita mengelolanya dengan baik? Sudahkah kita menghasilkan buah yang baik? Dan ketika Tuhan meminta hasilnya, sudahkah kita memberikannya kepada Tuhan? Ataukah kita merasa bahwa kita adalah pemilik dari semuanya itu, sehingga kita merasa berhak untuk mempertahankan atau menyembunyikannya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini kita merayakan ulang tahun GKI Damai yang ke-27. GKI Damai juga merupakan kebun anggur Allah. Apakah kita sudah memberikan kepada Allah buah yang sesuai dengan kehendak-Nya? Buah seperti apa yang sudah dihasilkan oleh gereja kita GKI Damai? Adakah gereja kita ini sudah memuliakan Allah dengan kasih dan terang yang bersinar menerangi orang-orang di sekitarnya? Lalu bagaimanakah sikap kita sebagai pengelola kebun anggur Allah ini? Sudahkah kita bekerja keras, memberikan waktu, tenaga, pikiran, materi, dan talenta kita agar gereja kita ini bisa menjadi kebun anggur yang berbuah lebat bagi Allah? Kita telah diberi tanggung jawab untuk mengelola kebun anggur Allah ini, dan Ia akan meminta pertanggungjawaban kita. Beranikah kita bermalas-malasan dan memberi hanya dengan setengah hati ketika kita diperhadapkan dengan tanggung jawab seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita adalah penggarap kebun anggur Allah. Karena itu marilah kita bersikap sebagaimana seorang pengelola atau manajer yang baik. Kita bukanlah pemilik. Kita tidak berhak untuk menahan atau bahkan menguasai milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Walaupun benar ketika kita mengelola kebun anggur itu dengan baik, semakin banyak buah yang dihasilkan,
Allah pun tidak serta-merta menikmati buah itu untuk dirinya sendiri. Namun sebagai hamba yang baik, kita pun diajak menikmati buah itu bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita terus belajar menjadi manajer, menjadi pelayang baik, sehingga kita pun bisa mempersembahkan hasil kebun anggur yang baik bagi Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, ampuni kami. Kalau di dalam kehidupan kami sering kali memandang segala sesuatu yang Engkau titipkan dalam pengelolaan kami sebagai hak milik kami sendiri. Kami tidak mau mempersembahkan apa yang sebenarnya adalah milik-Mu. Ajar kami Bapa untuk tunduk akan otoritas-Mu dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya ketika kami menyadari bahwa seluruh hidup kami adalah milik-Mu, justru pada saat itulah kami bisa merasa tenang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, ingatlah, we are not the owner, we are just the manager. Selamat mengambil bagian dalam pekerjaan Allah, agar kita dapat terus berbuah bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.